Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari Universitas Nasional pada mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Pada video kali ini, kami ingin menyampaikan beberapa materi pembahasan mengenai analisis pentingnya kebijakan dividen dalam memutuskan apakah laba yang diperoleh perusahaan dibagi atau ditahan guna pembiayaan investasi yang akan datang. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Taufik Hidayat, dan ada Aulia Bunga Mutiar, dan ada Hesti Dwi Ghazali, dan Muhammad Daniel Hasan, dan Krisanti Natalia. Baik, selanjutnya kami akan membahas beberapa pembahasan mengenai yang pertama, apa itu laba ditahan. Yang kedua, apa faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang ketiga, bagaimana keputusan investasi diambil. Yang keempat, bagaimana keputusan dividen diambil, dan studi kasus. Baik, untuk slide selanjutnya ada definisi mengenai laba ditahan. Nah, laba ditahan ini adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang ditahan oleh perusahaan dan tidak dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Uang ini biasanya diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan agar menjadi bahan bakar utama untuk kelangsungan pertumbuhan perusahaan atau digunakan untuk melunasi utang-utang perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi dividen. Pada profitabilitas sendiri merupakan kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Semakin tinggi profitabilitas yang didapatkan oleh sebuah perusahaan, maka semakin besar juga keuntungan yang didapat oleh perusahaan sehingga dividen yang dibagikan juga akan semakin besar. Yang kedua ada likuiditas. Yang ketiga ada tingkat pertumbuhan. Pertumbuhan sebuah perusahaan juga akan mempengaruhi besar kecil dan kebijakan dividen yang akan diambil oleh sebuah perusahaan. Semakin pesat pertumbuhan sebuah perusahaan, maka semakin efektif juga perusahaan tersebut dalam mengelola dana yang dimilikinya untuk diinvestasikan, sehingga akan mengurangi pembagian dividen kepada para pemegang saham. Selanjutnya ada ukuran perusahaan. Perusahaan besar cenderung akan membagikan dividen dalam jumlah yang besar. Hal ini karena akan mempengaruhi reputasi dari perusahaan tersebut di kalangan investor. Sikap ini berbeda dengan perusahaan kecil yang menggunakan laba yang diperoleh untuk ditahan dan diinvestasikan ke produk lain yang lebih menguntungkan sehingga akan mengurangi jumlah dividen. Selanjutnya ada pembahasan tentang dividen. Dividen pada hakikatnya adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang didistribusikan kepada para pemegang sahamnya dan pada umumnya dilakukan secara berkala. Sedangkan keputusan dividen perusahaan merupakan ketetapan yang ditempuh oleh perusahaan tentang besar kecilnya pembagian keuntungan tersebut dengan mempertimbangkan dana yang diperlukan untuk pengembangan usaha dalam bentuk laba. Ada 3 kelompok besar yang berpendapat tentang pembayaran dividen. Yang pertama itu adalah kelompok ekstremis kanan yang menginginkan agar dividen dibayarkan sebesar-besarnya. Dan yang kedua itu adalah kelompok ekstremis kiri, di mana dia itu menginginkan pembayaran dividen agar dilakukan sekecil-kecilnya pada pemegang saham. Dan kelompok ketiga yang dikenal dengan kelompok yang netral menyatakan bahwa pembayaran dividen tidak mempengaruhi kekayaan pemegang saham. Selanjutnya itu adalah proses keputusan investasi, di mana proses keputusan investasi yang pertama itu kita akan melakukan penentuan tujuan investasi. Di mana itu menentukan tujuan investasi yang akan dilakukan. Tujuan investasi masing-masing investor bisa berbeda-beda tergantung pada investor yang membuat keputusan tersebut. Dan yang kedua itu adalah penentuan kebijakan investasi, di mana untuk memenuhi tujuan investasi yang telah ditetapkan, tahap ini dimulai dengan penentuan keputusan alokasi aset, di mana keputusan ini menyangkut pendistribusian dana yang dimiliki pada berbagai kelas aset yang tersedia. Terus yang ketiga itu adalah pemilihan strategi portofolio, di mana strategi portofolio yang dipilih harus konsisten dengan 2 tahap sebelumnya. Dan yang keempat itu adalah pemilihan aset dan pembentukan portofolio. Setelah strategi portofolio ditemukan, tahap selanjutnya adalah pemilihan aset-aset yang akan dimasukkan ke dalam portofolio. Tahap ini memerlukan pengevaluasian setiap sekuritas yang ingin dimasukkan dalam portofolio. Tujuannya itu adalah untuk mencari kombinasi portofolio yang efisien, yaitu portofolio yang menawarkan
return yang diharapkan tertinggi dengan tingkat resiko tertentu, atau sebaliknya menawarkan return yang diharapkan tertentu dengan tingkat risiko yang terendah. Ya, dan yang terakhir itu adalah pengukuran dan pengevaluasian kinerja portofolio. Tahap ini itu merupakan tahap yang terakhir dari keputusan investasi, dalam keputusan investasi. Oke, selanjutnya terdapat contoh studi kasus pembagian dividen oleh Bank Mandiri pada tahun 2019. Pembagian dividen oleh Bank Mandiri dilakukan sekali dalam setahun melalui proses penentuan dan persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS tahunan. Sesuai dengan prospektus saham perseroan, Bank Mandiri memiliki kebijakan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham dengan tetap mempertahankan rasio pembayaran dividen sekitar 50% dari laba bersih setiap tahunnya, kecuali RUPS menyatakan lain, tergantung pada berbagai pertimbangan terkait kinerja tahun yang bersangkutan. Beberapa faktor pertimbangan tersebut diantaranya adalah tingkat kesehatan keuangan Bank Mandiri, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Bank Mandiri untuk ekspansi usaha lebih lanjut tanpa mengurangi hak dari RUPS. Bank Mandiri untuk menentukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan, Bank Mandiri hanya akan membayarkan dividen dari laba bersih berdasarkan hukum di Indonesia dan akan membayarkan dividen jika ada secara tunai dalam mata uang rupiah, dan senantiasa menaati ketentuan yang berlaku di Bursa Efek dengan melakukan pembayaran secara tepat waktu. Bank Mandiri tidak memiliki pembatas atau negative covenants sehubung dengan pembatas pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik. Berikut adalah keputusan RUPS tahunan mengenai penggunaan laba bersih pada tahun 2019. Berikut adalah pembagian dividen pada tahun 2019. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih atau konsolidasi perseroan pada tahun buku 2018 sebesar 19.873.276.792.000 dengan alokasi sebagai berikut. 25% dari laba bersih perseroan periode 1 Januari sampai 31 Desember 2018 atau sebesar 4.968.319.198 rupiah dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada direksi guna untuk mengatur tata cara pembayaran dividen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 13,20% dari laba bersih perseroan periode 1 Januari sampai 31 Desember 2018 atau sebesar 2.922.936.000 ditetapkan sebagai cadangan tujuan guna mendukung investasi. Adapun bagian dari laba bersih perseroan pada tahun buku 2018 setelah dialokasikan untuk pembayaran dividen dan cadangan tujuan sebagaimana butir 1 dan butir 2 ditetapkan sebagai laba bersih. Baik, mungkin itu saja cuplikan pembahasan materi dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. See you next time.